datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Yang saya hormati, Bapak Dosen Pembimbing Mata Kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, Bapak Tri Sutrisno, Magister Olahraga. Yang saya hormati pula, Bapak Ibu Penguji Ujian Seminar Pendidikan Profesi Guru, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lina Mariana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dengan nomor induk mahasiswa 2322520036. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan pada seminar pendidikan profesi guru kali ini. Yang pertama adalah visi dan misi sebagai seorang guru, yang kedua, review pengalaman belajar, yang ketiga, refleksi pengalaman belajar, yang keempat, desain inovasi pembelajaran, dan yang kelima, rencana tindak lanjut.
Pembahasan yang pertama mengenai visi dan misi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru yang profesional dengan mewujudkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermakna. Adapun hal yang dapat saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Dan yang keempat, menjalin kolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai review pengalaman belajar. Di sini saya telah mereview beberapa pengalaman belajar yang terdapat pada mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Adapun mata kuliah di semester 1, yang pertama yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya, yang ketiga mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, yang keempat ada PPL 1, yang kelima Pembelajaran Berdiferensiasi, dan yang keenam mata kuliah Perspektif Sosiokultural Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, review pengalaman belajar yang terdapat pada mata kuliah di semester 2. Yang pertama, terdapat di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Yang kedua, mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional. Yang ketiga, mata kuliah Computational Thinking. Yang keempat, mata kuliah PPL 2. Yang kelima, mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Dan yang keenam, mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai refleksi pengalaman belajar. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari di semester 1 dan semester 2, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mempelajari materi pada setiap mata kuliah. Berdasarkan berbagai refleksi dari setiap mata kuliah yang telah saya lalui, saya memilih mata kuliah praktik pengalaman mengajar 2 atau PPL 2 sebagai mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Adapun topik pembelajaran pada PPL 2. Pada PPL 2 terdapat 5 topik yang dibahas. Pada topik 1 membahas mengenai orientasi, pada topik 2 membahas mengenai observasi, pada topik 3 membahas mengenai pembelajaran terbimbing, pada topik 4 membahas mengenai pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar, dan pada topik 5 membahas mengenai diskusi refleksi akhir PPL. Pada tahap orientasi Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG, mahasiswa memulai PPL 2 dengan tujuan memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai aspek kehidupan di sekolah. Pada tahap ini, mahasiswa diperkenalkan dengan manajemen pendidikan, budaya sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik yang berlangsung di sekolah mitra. Orientasi ini dilakukan pada hari pertama kehadiran mahasiswa di sekolah dan dipandu oleh guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan sekolah sehingga mahasiswa dapat menjalani PPL 2 dengan baik. Selanjutnya, pada topik 2, membahas mengenai observasi PPL. Kegiatan observasi dalam PPL 2 bertujuan untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam mengamati dan memahami berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran serta memperoleh wawasan yang memperdalam tentang lingkungan akademik dan non-akademik di sekolah tempat PPL 2 berlangsung. Proses observasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari observasi karakteristik peserta didik, manajemen sekolah, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Topik 3 mengenai pembelajaran terbimbing. Pada tahap ini, mahasiswa PPG melaksanakan praktik mengajar di bawah bimbingan intensif dari guru pamong. Setiap mahasiswa diharuskan menyelesaikan satu siklus praktik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan diakhiri dengan refleksi serta penyusunan rencana tindak lanjut. Proses ini dirancang untuk memperkuat kompetensi pedagogis dan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan praktik pembelajaran secara mandiri di masa mendatang. Topik 4.
pembelajaran mandiri, dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Dalam praktik pembelajaran mandiri, mahasiswa PPG menjalankan tugas mengajar secara mandiri selama 4 siklus, dengan tetap mendapatkan pendampingan dari guru pamong atau DPL. Pada tahap ini, pelaksanaan lesson study dan diskusi refleksi menjadi hal yang sangat penting ditekankan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selain mengajar, mahasiswa juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan mengajar seperti mendampingi ketika peserta didik sedang latihan untuk lomba MAPSI, ikut serta dalam kegiatan kepramukaan, dan ikut serta dalam kegiatan pengenalan permainan tradisional. Yang terakhir, pada topik 5 mengenai diskusi refleksi akhir PPL. Pada tahap akhir PPL 2, mahasiswa bersama dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan melaksanakan refleksi bersama untuk mengevaluasi pengalaman yang telah diperoleh selama praktik mengajar. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama praktik mengajar, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan di masa mendatang. Melalui refleksi ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik mengajar, tetapi juga memperoleh wawasan yang berharga yang akan menjadi landasan bagi pertumbuhan profesional mereka sebagai calon pendidik. Setelah mempelajari kelima topik yang terdapat dalam mata kuliah PPL 2, pembelajaran bermakna yang saya dapatkan terdapat dalam topik 4. Pengalaman yang berguna dan menarik terdapat pada topik 4, karena pada topik ini, mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk mengajar secara mandiri di kelas tanpa didampingi oleh guru pamong. Mahasiswa mengajar sebanyak 4 siklus. Pada praktek pembelajaran mandiri, mahasiswa merancang sendiri pembelajaran yang akan dilakukan. Mahasiswa mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri, serta meningkatkan keterampilan dan manajemen waktu dan sumber daya. Selain kegiatan mengajar, mahasiswa juga aktif terlibat dalam kegiatan non-mengajar. Beberapa artefak pembelajaran yang sudah dihasilkan di topik 4, yaitu yang pertama ada modul ajar. Di sini terdapat beberapa modul ajar yang telah saya buat, di antaranya modul ajar Bahasa Indonesia, bab 5 mengenai fakta dan opini, modul ajar IPAS, tema 7 mengenai kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan, modul ajar pendidikan Pancasila mengenai konstitusi dan norma di masyarakat. Selanjutnya, dari modul ajar yang telah dirancang, kemudian mahasiswa melakukan praktik mengajar secara mandiri. Artefak pembelajaran yang dihasilkan berupa video pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Saya telah mengunggah semua video pembelajaran mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 4 di halaman YouTube. Ada pula LK3 dan LK4 yang diisi oleh guru pamong mengenai refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Dari lembar yang telah diisi oleh guru pamong, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya ketika ia sedang mengajar. Hal ini dijadikan sebagai acuan untuk langkah perbaikan mengajar ke depannya. Berikut dokumentasi kegiatan non-mengajar. Di antaranya, peningkatan nilai kearifan lokal melalui pelestarian permainan tradisional. Yang kedua, mendampingi peserta didik latihan untuk mengikuti lomba MAPSI. Dan yang ketiga, turut serta dalam kegiatan kepramukaan. Desain inovasi pembelajaran yang saya lakukan, yaitu membuat modul ajar matematika kelas 4, bab 2, topik mengenai penerapan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dan metode pembelajaran Team Group Turnamen atau TGT. Dalam modul ini, diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pertama, guru mengucapkan salam kepada peserta didik. Kedua, peserta didik dikondisikan agar siap belajar. Kemudian, guru melakukan pengecekan kehadiran peserta didik. Selanjutnya,
peserta didik menyanyikan lagu daerah Cubla Cubla Suang, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu dari Jawa Tengah. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu melalui tim games turnamen, peserta didik dapat melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan caca sampai dengan bilangan 1000. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 1000 dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, masuklah pada kegiatan inti. Diawali dengan guru menyajikan sebuah kartu yang berisikan tentang makanan tradisional yang terdapat di Jawa Tengah, disertai dengan bilangan cacah. Kemudian, guru memberikan pertanyaan terkait dengan bilangan cacah yang terdapat dalam kartu tersebut. Selanjutnya, peserta didik mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kegiatan selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, peserta didik bersama kelompok melakukan tim games turnamen melalui permainan Mad Jellyfish. Guru menjelaskan aturan dasar permainan Mad Jellyfish kepada peserta didik. Selanjutnya, guru membagikan lembar kerja peserta didik pada masing-masing kelompok. Kemudian, peserta didik bekerja sama bersama dengan kelompok untuk menggali informasi yang telah disediakan pada LKPD. Untuk selanjutnya, peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai melakukan diskusi, peserta didik kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pada bagian akhir pembelajaran, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan nilai berdasarkan pengalaman yang diberikan. Kemudian, peserta didik dan guru merefleksi terhadap pembelajaran. Di akhir pembelajaran, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Selain metode diskusi dan penugasan, saya juga menerapkan pembelajaran matematika dengan pendekatan culturally responsive teaching dan metode tim group turnamen dengan bantuan Mad Jellyfish. Saya juga menggunakan kartu makanan tradisional yang dilengkapi dengan bilangan caca. Metode tersebut merupakan salah satu cara saya dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Karena melalui game tersebut, masing-masing peserta didik dalam kelompoknya akan berkompetisi untuk menjawab soal secara cepat dan tepat, serta mengajarkan mereka untuk menentukan strategi permainan yang tepat dan optimal. Setiap soal diwakili oleh ubur-ubur atau jellyfish yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Selain metode diskusi dan penugasan, saya juga menerapkan pembelajaran matematika dengan pendekatan culturally responsive teaching dan metode tim group turnamen dengan bantuan Mad Jellyfish. Saya juga menggunakan kartu makanan tradisional yang dilengkapi dengan bilangan caca. Metode tersebut merupakan salah satu cara saya dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Karena melalui game tersebut, masing-masing peserta didik dalam kelompoknya akan berkompetisi untuk menjawab soal secara cepat dan tepat, serta mengajarkan mereka untuk menentukan strategi permainan yang tepat dan optimal. Setiap soal diwakili oleh ubur-ubur atau jellyfish yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi.
Selain metode diskusi dan penugasan, saya juga menerapkan pembelajaran matematika dengan pendekatan culturally responsive teaching dan metode tim grup turnamen dengan bantuan Minimat Jellyfish. Saya juga menggunakan kartu makanan tradisional yang dilengkapi berikut merupakan hasil luaran yang telah saya hasilkan berupa modul ajar CRT yang telah dihakikan dan juga media pembelajaran labbook sebagai produk dari proyek kepemimpinan yang telah dihakikan juga. Refleksi pengalaman belajar mengikuti pendidikan profesi guru. Paradigma baru. Sebelum mengikuti program pendidikan profesi guru, saya beranggapan bahwa guru biasanya berperan sebagai sumber belajar utama dalam kelas. Guru seringkali menjadi pusat informasi yang mendominasi penyampaian materi di dalam kelas. Sementara peserta didik cenderung menjadi penerima informasi yang pasif. Dalam situasi ini, proses pembelajaran lebih berfokus pada transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik tanpa melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, kesempatan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri menjadi terbatas. Paradigma baru setelah mengikuti pendidikan profesi guru. Setelah mengikuti pendidikan profesi guru, guru tidak lagi sebagai sumber informasi utama, melainkan lebih sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung peserta didik dalam proses belajar. Pendekatan pembelajaran menjadi lebih berpusat kepada peserta didik, di mana mereka didorong untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui diskusi, eksplorasi, dan kolaborasi. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama, memanfaatkan hasil refleksi pembelajaran untuk memperbaiki rancangan modul ajar yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, merancang bahan ajar yang menarik melalui penggunaan bahasa yang mudah dipahami, pemberian contoh yang bervariasi, serta penjelasan tiap langkah pengerjaan secara runtut dan jelas. Rencana tindak lanjut yang ketiga, siap mempelajari teknologi baru dan menerapkannya ke dalam pembelajaran di kelas agar terciptanya proses belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang keempat, berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan terkait dengan video seminar pendidikan profesi guru. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.